Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke pekan kedua Fisika Dasar pasca UTS ya. Oke, jadi terakhir pertemuan kita bahas masalah kedalaman aliran ya, menggunakan metode Newton. Em, apa namanya, cara yang udah benar, maksudnya cara yang Excel ini udah saya post juga, yang harusnya bisa teman-teman lihat secara sinkron di video kemarin. Gimana cara bikin Excelnya maksudnya, dari rumus yang udah ada. Setelah dari kedalaman aliran, kita masuk ke uh, kedalaman kritis, energi spesifik. Jadi untuk konsep energi spesifik itu dulu pernah dikenalin sama Bakhmetov tahun 1912, yang artinya adalah kayak energi spesifik itu menggambarkan suatu tinggi tenaga pada sembarang tambang diukur dari dasar saluran. Jadi kan ketika kita desain dimensi sesuai dengan proyek kemarin, kan kita udah bisa atau sudah pernah nyoba gimana cara melakukan analisis dimensi suatu penambang saluran kan, entah itu buat drainase, sungai, irigasi, dan lain-lain kayak gitu. Nah, ada suatu titik dari satu penambang saluran itu yang kita bisa katakan bahwa penambang itu punya apa istilahnya, kedalaman kritis, energi kritisnya seperti apa kayak gitu. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas di slide selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan analisis energi kritis atau kedalaman kritis dari suatu uh, saluran kayak gitu. Nah, untuk energi spesifik itu sendiri biasa disebut dengan E, itu terdiri dari dua komponen ya. Itu yang pertama ada kedalaman, yang kedua adalah kecepatan. And that's why ketika kita pengen tahu suatu energi spesifik dari suatu saluran, itu kan pasti akan berhubungan sama kedalaman sama kecepatan. Jadi kalau kita lihat saluran ya, saluran sungai, drainase gitu kan, kan ini cuman dipengaruhi sama penampang, kemudian kecepatan, apa ya, kedalaman, atau mungkin koefisien Manningnya juga. Cuman untuk energi spesifik kita akan lebih fokus dua komponen utama, yaitu kedalaman sama kecepatan. Karena kalau berbicara masalah Manning ini, dasar saluran terbuat dari apa itu kan nanti berpengaruh sama kecepatan juga. Jadi that's why kita hanya punya dua komponen utama. Yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah kedalaman kayak gitu. Oke, semakin tinggi nilai H, maka kecepatan akan semakin kecil atau nilai V akan menurun jika kedalaman meningkat. Jadi kayak berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya hanya besar, ini hanya besar, yang akan berbanding terbalik sama kecepatan, sehingga kecepatannya akan mengecil. Kalau misalnya kecepatannya mengecil, maka kedalamannya akan meningkat. Jadi berbanding terbalik kalau misalnya kita mengasumsikan, memodelkan ini sebagai rumus kayak gitu. Nah, gimana cara melakukan analisis terkait energi spesifik? Kita pakai energi sama dengan kedalaman plus head kecepatan. Di H plus V kuadrat per 2G. Sama kayak persamaan Bernoulli kemarin, cuma kita pakainya dua komponen doang, kedalaman sama lagi kecepatan. Kalau misalnya kita flashback ke persamaan Bernoulli, itu kan pasti bisa dicoret-coret, dicoret, akhirnya dapat kayak gini. Oke, kita langsung pakai aja ya formula untuk melakukan analisis energi spesifik, kedalaman sama head kecepatan, H plus alpha V kuadrat per 2G, di mana alpha ini koefisien Coriolis itu antara 1 sampai 1,1. Mungkin 1, kemudian 1,01, 1,02, dan seterusnya sampai 1,1. Tergantung nanti case-nya seperti apa kayak gitu. Oke, kemudian dari energi spesifik ini kita breakdown menjadi seperti ini. Dengan cara kita perlu ingat bahwa yang namanya kecepatan ini itu kan Q sama dengan A luas dikalikan kecepatan. Kemudian V sama dengan Q per A, Q, kemudian luas adalah panjang kali lebar, V dikali H, sehingga kecepatan itu adalah Q per H di sini. Kemudian ketika dia substitusi di sini, jadinya akan rumusnya seperti ini. Kayak gini. Kemudian dipindah ruas,
E minus H, kemudian dikali H kuadrat, Q kuadrat per 2G, sehingga EH kuadrat minus H3 sama dengan konstan. Seperti itu. Rumus dasarnya ya. Oke, gimana cara mencari energi spesifik? Nanti kita bisa lebih gampang ketika ada suatu case gitu ya, suatu penampang. Nah, kita nanti bikin grafik antara hubungan antara energi spesifik itu yang sumbu X, hanya ini kedalaman. Kayak gini. Nah, nanti pertemuan antara apa ya istilahnya? Titik belok energi spesifik dari sini kan ke sini sampai ke sana. Nah, ini titiknya ini adalah energi apa istilahnya? Kedalaman kritisnya. Kritisnya itu seberapa kayak gitu. Ya, energi spesifik terdiri dari dua komponen, H sama kecepatan V kuadrat per 2G. Semakin tinggi nilai H, maka kecepatan akan semakin kecil atau nilai V akan menurun jika kedalaman meningkat. Jadi perbandingan terbalik. Nah, kalau misalnya dianalisis lagi dengan ini ya, beberapa substitusi, tadi kita udah bahas ya, EH plus V kuadrat per 2G, di mana kecepatan adalah Q per H. Kita kasih seperti ini, kemudian kita melakukan semacam um, integrasi untuk mendapat kedalaman kritis. Seperti ini nanti rumusnya setelah kita melakukan analisis, integrasi, dan seterusnya, kita mendapatkan hasil untuk mencari kedalaman kritis itu rumusnya adalah 2/3 energi minimum. Atau energi minimum adalah 3/2 kedalaman kritis. Kayak gitu. Jadi nanti ketika udah masuk ke case, mungkin kita bisa ambil rumus jadinya aja. Jadi E sama dengan H plus V kuadrat per 2G, di mana untuk E yang untuk untuk energi yang kritis, kedalaman kritis, dia pakai 3/2 HC, kayak gitu. Oke, ada yang resen gimana? Maaf Pak, ada beberapa yang nggak bisa join Pak. Kenapa nggak bisa? Katanya pas mau join tuh suruh sikin tapi pas sikin nggak bisa join. Hmm, dia udah punya akun Zoom belum ya? Kayaknya biasanya untuk sign apa namanya buat itu kayaknya perlu udah pernah ini sign in pakai email gitu. Misalnya kalau di setting di mana ya? Ada yang tahu nggak kalau misalnya nyeting buat misalnya nggak perlu apa namanya pakai akun buat masuk, atau coba apa namanya udah pernah bikin akun Zoom belum itu temennya Ridwan? Kalau misalnya belum mungkin em, bisa bikin akun, kayaknya nggak terlalu lama ya kalau bikin akun kayak gitu. Kemudian sign in pakai yang akun itu. Baik Pak, saya coba sampaikan ke teman-teman Pak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi mungkin yang belum masuk ke room bisa cek recordingnya aja nanti di awal-awal yang tadi kita udah bahas. Oke, kedalaman kritis kita tadi dapatnya 2/3 energi minimum atau bisa dikatakan energi minimum sama dengan 3/2 kedalaman kritis kayak itu. Kemudian kalau misalnya kita apa namanya explore lagi dari beberapa rumus ini,
kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ketika angka fraudnya sama dengan 1, ini kita bisa sebut sebagai aliran kritis. Jadi berdasarkan pembahasan kemarin, angka fraud ya, angka fraud kalau 1 berarti kritis, F lebih dari 1 itu super kritis, F kurang dari 1 adalah subkritis. Seperti itu. Oke, jadi ini kita langsung aja untuk ke case-nya, energi kritis sama kedalaman kritis. Di kedalaman kritis untuk suatu aliran satuan tetap Q dalam saluran segi 4 terjadi bila energi spesifiknya minimum. Jadi energi spesifiknya yang di bagian sini ya, di bagian sumbu X, sumbu Y, itu energinya kritis, kedalamannya kritis ketika energinya minimum. Jadi yang paling apa ya istilahnya, paling rendah. Ini kan E-nya paling kecil di sini, E min di sini. Ke sana akan membesar, ke sana akan membesar kayak gitu kan. Dengan nilai NF atau angka fraudnya lebih dari 1 itu super kritis atau deras, alirannya deras, atau bisa kita sebut sebagai turbulen gitu ya, kalau misalnya berhubungan sama angka Reynolds. Kalau misalnya kurang dari 1, biasa kritis atau tenang, atau bisa kita sebut sebagai aliran laminar. Oke, dengan formula yang bisa kita analisis, kita gunain adalah kedalaman kritis sama dengan 2/3 energi kritis. Kalau misalnya kita substitusi lagi, maksudnya kita balik-balik kayak gitu, kita punya dapat kecepatan kritis dengan misalnya kalau misalnya kita menyebutkan bahwa aliran itu adalah aliran yang kritis, berarti VC per akar GHC sama dengan 1. Seperti itu. Oke, jadi misalnya seperti ini, energi kritis ya, ini apa namanya, ilustrasinya. Jadi misalnya ada suatu penampang, dia punya kecepatan, jadi kan mengalirkan airnya ke sana. Ini kayak aliran air gitu loh, aliran air ke sana dengan kecepatan V0, H sebagai kedalaman air, kemudian apa istilahnya? Kayak kemarin kita buat energi, garis-garis energi dari Bernoulli kemarin. Jadi dari elevasi ini ke atas itu namanya H, kemudian kita ke atas lagi kita ketemu V0 kuadrat per 2G. Sama halnya ketika kita mau nyari kedalaman kritis di sini. Gimana Ridwan? Maaf Pak mengganggu. Ini Pak tambahan dari teman-teman yang nggak bisa join tuh pas nyoba di sign ada munculnya add organization information Pak. Jadi harus kayak bikin organisasi kayak gitu. Kalian tadi sign in-nya gimana? Sign in-nya? Sign in biasa kan? Iya Pak. Iya, kenapa ya itu? Kurang tahu Pak. Soalnya tadi saya awalnya juga nggak bisa join Pak. Terus tak ulang lagi baru bisa. Ya harusnya itu sign in biasa, cuman email sama password aja, nggak perlu ada gitu-gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman gitu nggak? Mungkin bisa di-share ke temennya yang belum bisa join. Kurang tahu Pak, soalnya saya langsung bisa masuk Pak. Hmm. Oke, mungkin diminta ulang lagi, nggak apa-apa Ridwan. Nyoba. Oke, Iya Pak. oke. Ini tadi ya ilustrasinya. Eh, ketika ada kayak apa istilahnya, angka fraud kritis itu aliran yang apa istilahnya, kayak transisi itu, transisi sebelum ke aliran deras biasanya. Jadi kalau misalnya kita ke sini itu kan biasanya alirnya tenang kan sebelum ada kayak bendung. Kalau misalnya kalian bayangin ada bendungan gitu kan, biasanya kan sebelum bendung dia kayak tenang gitu alirannya, kayak diem gitu kan, tenang nggak gitu. Nah itu adalah aliran yang subkritis, pasti fraudnya kurang dari 1 atau bisa disebut sebagai aliran laminar.
Kemudian dengan adanya bendung itu kan akan terjadi apa ya misalnya uh, lonjakan hidrolik. Jadi kayak ada apa istilahnya gelombang baru gitu loh, maksudnya terjunan kayak gitu akan menjadi deras di sini biasanya. Atau misalnya ekstrimnya kayak air terjun gitulah, air terjun sebelumnya kan tenang gitu kan, ketika udah dapat turunan terjunan itu kan biasanya langsung cepat kecepatannya, jadi lebih deras kayak gitu. Jadi ini aliran yang kritis, sorry super kritis. Yang kritis itu ada aliran-aliran yang di bagian sini, transisi antara yang pelan menuju ke deras kayak gitu. Kita nyebutnya di situ. Nah, kalau misalnya kita gambar di grafik ini, oke, kita ulangi lagi ya. Jadi sumber sini adalah energi spesifik yang dipengaruhi oleh kecepatan sama kedalaman. Nah, untuk sumbu Y di sini adalah kedalamannya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika kita melakukan analisis, itu nanti akan seperti ini gambarnya. Bentuknya kan seperti ini. Jadi, aliran yang seperti ini, ketika dilakukan analisis, dia akan mendapatkan energi yang berbeda-beda tiap kedalaman, gitu kan. Akan mendapatkan energi yang berbeda-beda. Ada yang energinya apa namanya maksimum di sini. Ini kan energi maksimum di sini. Max di sini. Kemudian biasanya ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, nanti akan ke atas lagi. Tapi dia di sini ada apa istilahnya? Kayak ada istilahnya nggak ya di sini? Titik balik yang awalnya dia mau menjadi energi minimum, udah jadi energi minimum, kemudian dia akan kembali lagi ke energi maksimumnya kayak gitu. Nah, kita menyebutnya ketika dia ada di bawah, jadi misalnya seperti ini ya, ini garis untuk bedain mana aliran subkritis sama superkritis. Yang kedalaman kritis ini adalah ketika dia mendapatkan energi minimum di sini. Nah, bagian bawah itu kita menyebutnya sebagai aliran superkritis. Yang bagian atas itu aliran subkritis. Kayak gitu. Jadi biasanya kalau kedalamannya tinggi, ini kan biasanya kedalamannya tinggi ya, kedalamannya tinggi, biasanya kan alirannya lebih tenang dibanding kalau misalnya ada terjunan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini kedalaman, ini kan biasanya tenang kan, tenang, aliran yang subkritis ini tenang. Nah, kemudian dengan adanya terjunan, kedalamannya menurun kayak gitu. Nah, dia menjadi superkritis, alirannya deras kayak gitu. Nah, transisi antara yang pelan ini sampai ke deras ini kita menyebutnya sebagai kedalaman kritis. Kayak apa ya perpotongannya gitu loh. Oke, lebih gampang kalau misalnya kita udah punya case-nya ya. Biasanya lebih gampang dapatnya. Jadi misalnya seperti ini, sebuah saluran segi 4. Kita punya saluran segi 4 ya, saluran segi 4. Kemudian lebarnya 3 meter. Kemudian kita di saluran ini kita debitnya ada sekitar Q sama dengan 11,3 meter kubik per detik. Aliran yang mengalir. Kemudian saluran ini mungkin terbentang panjang gitu ya, terbentang panjang. Jadi misalnya ini sungai ya, sungai. Nah, itu kedalamannya antara 0,3 sampai 2,4 meter. Jadi mungkin di titik ini ada 2,4 meter, di titik ini 1,8, di titik ini 0,7. Oke, mungkin gambarnya lebih jelas kita di slide yang kosong aja. Oke, misalnya ada saluran ya, ada saluran. Misalnya panjangnya bebas lah, misalnya panjang sungai atau saluran 10 km lah misalnya. Nah, kemudian variasi kedalamannya adalah antara 0,3 sampai 2,4. Tapi kita nggak tahu dia lokasinya di mana. Kan beda-beda biasanya kan. Misalnya ini daerah Solo misalnya ya, Solo, kemudian Klaten, Jogja, mungkin ke sana lagi, mungkin sampai ke Kebumen kayak gitu, dan seterusnya. Jadi mungkin
ini kedalamannya kan beda-beda. Mungkin di Solo antara 0,4 sampai 0,7 doang meter. Di Klaten mungkin ada yang sampai 1,8 meter sampai 1,9. Di Jogja mungkin variasinya 0,5 meter sampai 2,3. Di Kebumen mungkin sampai 0,6 sampai 2,4 meter kayak gitu. Itu kan beda-beda gitu kan. Intinya adalah variasinya antara 0,3 sampai 2,4 meter kedalamannya. Jadi ketika ini dipotong ya, dipotong ke arah sana, gambarnya, itu bentuknya kan seperti ini. Tadi ya, penampang sungainya. Dengan lebar 3 meter, 3 meter, ya 3 meter, debitnya adalah 11,3. Kita anggap debitnya sama ya, maksudnya dia aliran steady kayak gitu. Oke, kita punya rumus energi di sini. Energi adalah H plus V kuadrat per 2G. Energi spesifik ya, H plus V kuadrat per 2G. Dengan catatan, kecepatan ini bisa dianalisis menggunakan V sama dengan Q per A. Karena kita di sini kan belum ada kecepatan kan, tapi kita punya debit di sini. Oke, kemudian energi kritis, kita tadi udah punya rumusnya juga, Hc sama dengan Q kuadrat per G akar 3. Energi minimum adalah energi minimum 3/2 Hc. 3/2 Hc. Oke, sebenarnya caranya lebih gampang kalau kita pakai tabel seperti ini. Jadi misalnya seperti ini, kita punya kedalaman 0,3 sampai 2,4. Jadi kita kayak bikin tabel aja di dekat ini kedalaman ya, H kedalaman 0,3 sampai 2,4. Urut aja 0,3, 0,4, 0,5 dan seterusnya. Kemudian dengan B lebarnya di sini kan 3 meter kan. Kita anggap sama salurannya, kecuali kalau misalnya diketahui beda-beda. Misalnya di Solo ternyata dia 2 meter. Di Klaten dia 4 meter. Oh, di Jogja 3,5, di Kebumen 3 meter. Berarti kita nanti akan menyesuaikan di tabel ini. Oke, 3 meter semua. Misalnya ya, seperti itu. Kemudian Q-nya adalah debit 11,3. Ini juga sama semua, 11,3 straight. Kemudian kita nyari A, luasnya. Luasnya adalah ini tadi. Luasnya itu, luas penampang ini ya. Luas penampang ini itu adalah panjang kali lebar, B kali H. 0,3 kali 3, 0,9, 0,4 kali 3, 1,2, dan seterusnya. Baru kita nyari E di sini. Energi spesifik. Pakai rumus H plus V kuadrat per 2G atau H plus Q per A kuadrat per 2 dikalikan gravitasi 9,8. Kalau bikin Excel-nya kurang lebih jadinya kan seperti ini. Oke, ini tadi kedalaman ya, kedalaman. Ini lebar, ini debit, ini luas, energi spesifik, ini kedalaman juga sih, kedalaman, sorry. Ini kedalaman. Oke, tadi kita punya 0,3 sampai 2,4, itu rutin aja. Kemudian kita punya lebarnya sama, 3 meter semua, debitnya sama, luasnya tinggal dikali 0,3 dikali 3. Kemudian energi, tadi rumusnya ya, E sama dengan H plus V kuadrat per 2G. Nah, baru kita plot ke grafik seperti ini, di mana sumbu X adalah energi, sumbunya adalah kedalaman. Nah, bisa kita lihat di sini ya, ini kan dari kedalaman yang tinggi, itu kan biasanya alirannya pelan gitu kan, kita sebut sebagai aliran subkritis. Nah, kemudian dia ada titik, apa ya istilahnya, titik dia akan balik ke energi yang besar, kayak gitu. Nah, ini menjadi aliran yang superkritis, yang deras kayak gitu, 2,4 dan seterusnya. Jadi kalau kita cek di sini, energi minimumnya adalah 1,7. Nah, ini di sini. Ini kan 1,7 kan, terus menurun, kemudian dia naik lagi. Berarti titik energi kritisnya, kedalaman kritisnya adalah 1,1. Dengan cara itu berarti kita dapat energi minimum
minimum adalah 1,69 dengan kedalaman kritis 1,1 meter. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita analisis pakai yang rumus empirisnya gitu ya. Ini juga akan ketemunya kan sama di sini. HC sama dengan akar 3 dari Q kuadrat per G. Hasilnya 1,12. Sama halnya kayak tadi 1,1. Kemudian kalau misalnya energi minimum itu 3/2 kali kedalaman kritis, 3/2 dikali 1,12, 1,68. Hasilnya kurang lebih sama seperti itu. Cuman lebih detailnya kita bisa pakai tabulasi ini. Jadi kalau misalnya mau nyari kedalaman minimum, kedalaman kritis sama energi minimum, kalau misalnya kita lupa nggak ngerti rumusnya ini, kita pakai kita pakai step yang ini aja karena ini lebih apa istilahnya, lebih komprehensif karena kita bisa tahu dari kedalaman ini mana yang kritis, mana yang super kritis, mana yang subkritis. Jadi kalau kita bikin ini kategori di sini, ini kan aliran kritis ya, kritis. Di atasnya adalah aliran subkritis. Kedalamannya kedalaman super kritis ya ini. Super kritis, bawahnya kritis ini adalah subkritis. Kalau misalnya kita bikin kategori di grafiknya, inilah kritis, ini kedalaman subkritis, ini super kritis. Cara bedanya cuma ini aja, kalau misalnya kedalamannya tinggi, berarti dia itu kan airnya tenang kan, berarti dia subkritis. Kalau misalnya kedalamannya rendah, berarti dia kan udah mau deres alirnya, berarti dia super kritis. Sama halnya seperti ini. Ini hanya kan tinggi semua di sini, berarti dia subkritis. Ini kedalamannya rendah, berarti dia super kritis. Tentunya akan dapat kategori-kategori seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanyain ya, di daerah mana dia alirannya kritis misalnya. Jadi kita harus cari yang kedalamannya 1,1 itu di daerah mana aja misalnya. Oh di Jogja ada, di Klaten nggak ada, di Solo nggak ada, oh di Kebumen ada kayak gitu. Kurang lebih bentuknya case-nya kan seperti itu. Misalnya ada ini ya, case terkait kedalaman kritis sama energi spesifik. Oke. Wait. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak terkait energi kritis sama kedalaman kritis? Any questions? Oke, kalau misalnya belum ada, kita bisa lanjut ya untuk energi kritis sama kedalaman kritis. Ini sebenarnya sama konsepnya, cuman dia beda soal aja sebenarnya. Wait, saya coba cek. Misalnya seperti ini ya, mungkin kita bisa elaborasi bersama. Saluran berbentuk persegi panjang dibangun pada lahan dengan kemiringan 0,005. Nah, kita ada Manning di sini. Oh, sorry, bukan Manning, ini kemiringan ya, S. Untuk mengalirkan debit sebesar 25 meter kubic per detik, tentukan lebar saluran bila aliran dalam kondisi kritis dengan kasaran Manning 0,02. Oke, kita bisa mencari lebar saluran dengan melakukan analisis debit, hubungan antara debit dengan luas penampang. Jadi rumus Q di sini sama dengan Q per B atau 25 per B di sini. Kemudian kedalaman kritis kita pakai yang rumus tadi ya, akar 3 dari Q kuadrat per G, di mana Q-nya ini kita masih punya 25 kuadrat per B
kuadrat harusnya ya. B kuadrat di sini harusnya. B kuadrat dikalikan gravitasi 9,81, ketika diakarin jadinya 3,99 per B kuadrat B B pangkat 2/3. B pangkat 2/3 seperti ini. Nah, kemudian kita nyari kecepatan di sini. Kecepatan di mana untuk mendapatkan hubungan antara radius kemudian slope sama meaning, kita punya rumus seperti ini yang kita bahas pekan lalu. Dengan kecepatan sama dengan debit per luas, kemudian perimeter basah, B plus 2HC, karena ini persegi panjang ya. Persegi panjang, kemudian luasnya B dikalikan HC, dengan radiusnya adalah luas per perimeter. Kemudian kita masukkan seperti biasa, 25 per B dikalikan HC sama dengan 1 per 0,02 dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S 0,005 setengah. Kemudian didapatkan angka seperti ini. Nah, ini kan kita masih banyak apa istilahnya variabel-variabel yang diketahui gitu kan. Kita nggak ngerti HC di sini berapa, kita nggak ngerti B di sini berapa kayak gitu kan. Dan juga kita perlu adanya trial and error. Trial and error. Jadi ini angkanya coba-coba ya. Angkanya coba-coba agar nilai HC ini, nilai HC itu sama dengan 3,99 per B 2/3. Jadi kalau kayak yang Newton kemarin itu, kita kan itu nyoba-nyoba, akhirnya kita dapat kedalaman penampangnya berapa kayak gitu. Sama halnya seperti ini, karena kita ada dua variabel yang nggak diketahui, HC sama B ini, berarti kita harus trial and error gimana agar nilai HC ini sama dengan 3,99 per B pangkat 2/3. Kayak gitu. Dengan case hasil dari substitusi angka-angkanya, besaran-besarannya yang diketahui adalah seperti ini. Jadi ini case-nya trial and error ya, bukan udah diketahui lebarnya berapa, kemudian kedalaman kritisnya berapa. Jadi kita nggak perlu pakai grafik yang tadi. I think this is the last case ya, the last case terkait energi kritis. Oke, coba kita elaborasi lagi. Kita ada aliran seragam subkritis mempunyai kedalaman 5 meter, mengalir pada saluran persegi dengan lebar 10 meter. Jadi kita kasih ada saluran gini kan. Saluran lebarnya 10 meter. Kedalamannya di sini 5 meter. Kemudian meaningnya 0,015, kita punya N 0,015. Kemiringan saluran adalah S1 per 1000 atau 0,001. Ini kan. Oke, hitung peninggian dasar saluran supaya terjadi aliran kritis. Jadi sebenarnya untuk aliran kritis berarti kita punya kondisi atau rumus syaratnya adalah HC ini akar 3 dari Q kuadrat per G sama M min di sini 3/2 dari HC. Oke, kita dapat rumus untuk mencari debit berdasarkan Manning, di mana Q sama dengan A dikalikan 1/N dikalikan R pangkat 2/3 dikalikan S pangkat setengah, di mana A di sini adalah 10 kali 5. Perimeter basah itu 2 kali 5 tambah 10, 20. R sama dengan A per P, 2,5 kayak gitu. Baru kita masukkan angka-angkanya di sini. Q sama dengan 50, kemudian 1/N, Manning-nya 0,15, R-nya 2,5, pangkat 2/3, S-nya 0,01, dapat debitnya sekian, 194. Kemudian kita punya energi, rumus dari energi spesifik. E sama dengan H plus Q kuadrat per 2GA kuadrat. Hanya 5, kedalaman 5 ya, 5 plus 194 kuadrat
per 2 kali gravitasi 9,81 dikalikan luasnya 50 kuadrat. Sehingga untuk energi spesifik dia punya 5,77. Di mana kita bisa mencari energi kritis. Energi kritisnya adalah akar 3 dari Q kuadrat per G dengan Q sama dengan Q ya. Q sama dengan Q per B. Ini berarti 194 per 10 kuadrat per gravitasi 9,81. Kita dapat kedalaman kritisnya adalah 3,37. Dengan Emin di sini adalah 1,5 dikalikan kedalaman kritis 3,37, hasilnya 5,06. Kemudian peninggian dasar saluran adalah kita di sini kan punya energi spesifik ya, kedalamannya berapa, itu 5,77 dikurangi energi minimumnya berapa, 5,06. Sehingga peninggian dasar saluran agar alirnya kritis itu adalah penambahnya sekitar 0,71 meter dari selisih antara energi spesifik yang dari saluran itu dengan energi minimum yang terjadi pada saluran itu. Oke, kemudian kita mau mencari lebar maksimum supaya terjadi alir kritis. Kalau tadi kedalaman, kita akan nyari lebarnya. Oke, kita masih sama, nyari kedalaman di sini adalah 2/3 per Min. Untuk nyari kedalaman kritis ya, berarti 2/3 plus, dikali 5,77. Energi minimum itu. Sehingga dapatnya adalah 3,85. Kemudian dengan cara yang sama, nyari kedalaman kritis, HCl sama dengan akar 3 dari Q kuadrat per G, Q sama dengan Q per B, per gravitasi, akhirnya lebarnya adalah sekitar 8,2. Kayak gini. Jadi kalau ini lihat dari atas ya, lihat dari atas, bentuknya kan seperti ini. Lebarnya 10, kan awalnya lebarnya 10 kan, karena kita mau nyari lebar ketika kritis energinya atau kedalamannya, berarti kurang lebih bentuknya akan di sini nanti yang kritis. Kalau misalnya lihat dari samping ya, lihat dari samping bentuknya kan jadinya seperti ini, di mana kita punya tinggi di sini, tinggi dari tinggi kedalaman air ya 5. Dia kan ada terjunan gitu kan, kemudian dia kembali lagi ke kedalaman awal dengan angka yang udah kita analisis di awal di sini. Oke, ini the last case. Debit sebesar 500 meter kubik per detik mengalir pada sungai dengan penampang berbentuk persegi panjang dengan lebar 40 meter. Kita cek lebar 40 meter. Lebarnya 40 meter. Kemudian kedalamannya 4 meter. Selidiki aliran yang terjadi apakah dia subkritis, kritis, atau superkritis jika kekasaran Manningnya 0,017. Oke, pertama kita nyari kedalaman kritis terlebih dahulu, di mana kita punya Q sama dengan Q per B, di mana debitnya diketahui 500, lebarnya diketahui 40, kita dapat Q-nya 12,5. Kemudian kita ada rumus kedalaman kritis, Q kuadrat per G, 12,5 kuadrat per 9,81, akar 3, 2,52. Karena kedalaman air 4 meter lebih besar daripada kedalaman kritis 2,5, maka alirnya adalah aliran subkritis. Masih ingat tadi ya grafik tadi? Ya kan kedalaman. Ini aliran kritisnya 2,52. Karena ini kedalamannya 4 meter kan di atas sana. Berarti dia subkritis, alirnya kan pelan. Jadi kita bisa mention di sini jenis alirannya adalah dia subkritis. Oke. Kita nyari kelandaian kritis setelah kita dapat kedalaman kritisnya. Untuk kelandaian kritis, kita masih sama rumus awalnya, kita punya kedalaman kritis sama dengan Q kuadrat per G akar 3, di mana Q sama dengan V dikalikan kedalaman kritis,
Kemudian kecepatan ini dipengaruhi oleh Manning Hc yang 2/3 dikalikan S setengah. Seperti ini. Kalau misalnya kita substitusi ke rumus-rumus yang udah ada, kita punya kedalaman kritis pangkat 3 dipindah ruas ya. Hc pangkat 3 sama dengan Q kuadrat per G, di mana Q sama dengan V dikalikan Hc kuadrat per G, di mana V ini adalah 1/N dikalikan Hc dan seterusnya, dikuadratin dikalikan Hc kuadrat per G. Sehingga untuk kelandian kritisnya, kalau kita nyari kelandian kritis, kita bisa substitusi lagi dengan dengan cara ini ya, dengan cara ini. Kita dapat angka Gn per kuadrat per Hc pangkat 1/3, 9,81, Manningnya 0,017, Hc-nya kedalaman kritis 2,52, kita dapat kedalaman kritisnya adalah 0,00208. Untuk kelandian normal, kita pakai yang biasa, S sama dengan, Q sama dengan 1/N A dan seterusnya itu, yang pakai ini ya. Kita punya debitnya 500 kuadrat, dikalikan Manningnya 0,017 kuadrat, dikalikan luas penambahnya 40 kali 4, dikalikan R A per P, pangkat 4/3, dapatnya adalah 0,00057. Itu untuk kelandian normal. Kalau kelandian kritis, dia 0,00208. Oke, untuk energi spesifik tetap sebesar 2 meter, berapakah aliran maksimum yang bisa terjadi dalam sebuah saluran segi 4 yang lebarnya 3 meter? Oke, kita kembali ke konsep awal bahwa kita punya kedalaman kritis, YC sama dengan 2/3 dikalikan E, di mana kita E-nya ini adalah energi spesifik sebesar 2, sehingga YC-nya adalah sebesar 2/3 dikalikan 2, 1,33 kayak gitu. Untuk kecepatan kritis, VC-nya sama dengan akar dari G dikalikan YC, kedalaman kritis, G-nya 9,81, YC-nya adalah 1,33. Sehingga kecepatan kritisnya adalah sebesar 3,61. Kita nyari debit maksimum sekarang. Oke, maksimum kita punya A di sini. A-nya di sini adalah lebar ya, ini lebar 3 meter dikalikan kedalamannya 1,33 dikalikan kecepatannya 3,61, sehingga debit yang terjadi adalah 14,4. Aliran maksimum. Oke, ini yang ditanyain ya. Kita udah dapat. Oke, untuk catatan tadi ini beda soal ya. Ini beda soal. Kita coba kasih nomor aja biar nggak bingung. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Masih ini 4. Ini nomor 5. Ini beda soal. Oke, jadi ini hanya case yang apa istilahnya? Yang singkat datanya ya. Kita punya energi spesifiknya sekian. Kita diminta untuk mencari debit maksimum yang terjadi. Jadi kita udah punya rumus-rumus awal ya, kayak YC, itu adalah 2/3 E, kedalaman kritis. Ini antara HC sama YC itu sama ya, YC sama HC. Maksudnya mereka sama-sama artinya kedalaman. Jadi nanti bebas mau ngasih simbolnya YC atau HC. Kita punya kecepatan kritis, kecepatan maksimum, apalagi mungkin rumus-rumus yang sering digunakan dalam energi kritis. Kurang lebih itu terkait energi kritis sama kedalaman kritis. Jadi intinya untuk basic atau konsep awalnya adalah kita punya HC di sini, punya kecepatan kritis. Jadi kita udah ada rumus-rumus jadinya aja. Kita udah nggak perlu menurunkan atau melakukan integrasi lagi. Ini rumusnya apa gak gitu. Jadi kita punya kedalaman kritis, kecepatan kritis, kita punya energi kritis. Ini aja sama dengan YC, kedalaman sama dengan kedalaman kritis, bisa pakai simbol H atau Y. Kita coba review ulang ya, untuk nomor 1 tadi, kita pakai rumus biasa, awal energi spesifik.
untuk dapat kedalaman kritis sama energi paling minimum. Kalau misalnya mau pakai cara langsung, kita bisa pakai rumus HC sama dengan I kuadrat per G akar 3, atau E-nya adalah 3/2 HC. Oke, yang nomor 2, kita masih sama, kita pakai rumusnya, rumus Manning di sini ya. Rumus Manning dengan kedalaman kritis. Jadi di sini dia pakai HC sama rumus Manning di sini. Debit yang Manning tinggal dimasuk-masukin, cuma di sini dia ada 2 variabel yang tidak diketahui dan kita perlu trial and error. Nah, nomor 3, rumusnya sama. Yang pertama ada rumus Manning debitnya. Rumus Manning itu pakai yang ini. Kemudian kita ada energi spesifik HC sama min-nya berapa. Oke, nomor 4. Ini juga sama, kita nyari HC, rumus seperti itu. Untuk kelandaian kita pakai rumus Manning seperti biasa. Untuk yang 5, kita perlu rumus VC, kecepatan kritis tadi di awal ya. Kita perlu rumus VC, kemudian kedalaman kritis, YC, udah 2 ini, kedalaman kritis sama kecepatan kritis. Intinya rumus-rumus yang ada di sini kita ada di konsep awal tadi ya. Jadi tinggal nanti case-nya seperti apa. Kita punya rumus kedalaman kritis, kecepatan kritis, dan energi spesifik yang dibahas ini. Paling awal. H plus V kuadrat per 2G. Oke, mungkin dari sini ada pertanyaan terkait energi kritis sama kedalaman kritis. Oke, kalau misalnya belum ada, kita bisa lanjut ya ke next material. Atau ada pertanyaan sebelum dilanjut?